Ya, Ibu mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Ini kami kebetulan dapat tugas dari guru penggerak untuk melakukan sesi wawancara terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah. Nah, mungkin ini kami pertanyaannya samakan saja ya Bu ya, untuk jawaban yang sama. Ini di sini ada 8 pertanyaan. Yang pertama itu adalah ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, pertanyaan pertama itu adalah selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih teman-teman, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saat ini saya tidak berada di sekolah sehingga proses wawancara ini dilakukan secara daring begitu ya. Tapi tidak apa-apa, apapun itu medianya, tapi insya Allah tujuannya tercapai. Nah, kalau mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral, itu tentu saja biasanya yang saya lakukan adalah meruntut atau melihat dulu kejadiannya seperti apa, atau misalnya masalahnya bagaimana, kemudian saya identifikasi itu dengan melihat, kemudian mengobservasi, mengamati seperti itu, kemudian saya catat kira-kira apa saja ini permasalahannya, kemudian setelah itu saya mencoba melihat apakah persoalan ini ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya dengan regulasi atau dengan peraturan-peraturan atau dengan pergub-pergub lah seperti itu, ada tidak melanggar pelanggarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada seperti itu, kemudian saya cocokkan atau ini kalau ada pelanggaran ke arah mana nih? Misalnya PP nomor berapakah atau pergub berapakah seperti itu. Saya lihat yang jelas itu semua diidentifikasi berdasarkan observasi dan pengamatan tentu saja. Yang seperti itu, Bu. Oh ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, untuk mengambil sebuah keputusan tentu saja saya harus melihat sebuah baik itu permasalahan atau kebijakan yang diambil itu secara menyeluruh, secara holistik begitu. Jadi saya tidak bisa dalam pengambilan keputusan itu dari sebelah pihak, dari hasil pemikiran saya saja misalnya seperti itu. Jadi jadi dua bijaksana dan bijaksini begitu yang Ibu ambil. Artinya melihat kacamata dari orang lain, juga kacamata dari Ibu sendiri seperti apa. Kemudian Ibu selalu menulis, ini misalnya nih, keunggulannya apa, atau kebaikan dari permasalahan ini, atau manfaat, atau hikmah, atau pembelajarannya seperti apa nih. Kemudian kira-kira resiko yang akan diambil itu seberapa nih, saya catat semuanya, saya bandingkan antara kebermanfaatannya dan kemadorotannya begitu. Nah, nanti mana yang paling banyak dari kedua yang dibandingkan ini, apakah kebermanfaatannya atau justru ketidaknyamanan dari sebuah kebijakan atau dari sebuah keputusan itu. Nah, kalau keputusan itu diambil misalnya berdasarkan hasil catatan-catatan tadi, maka selain itu saya juga akan melihat atau meminta pandangan tentu saja dari pihak lain yang netral, yang tidak ada di lingkungan saya. Misalnya begini, ketika saya akan mengambil satu kebijakan di SMA 2 tentang A misalnya, saya sudah melihat secara keseluruhan, baik keputusan itu dari kacamata GTK, dari kacamata saya sendiri misalnya. Tapi ini tentu saya harus punya juga pendapat dari pihak luar. Tapi pihak luarnya juga tidak luar-luar sekali. Artinya pihak luar yang tentu saja masih berhubungan, masih ada garis lurusnya lah dengan sekolah kita. Misalnya saya akan berkonsultasi misalnya dengan
eh, kantor cabang dinas, misal seperti itu. Ini seperti apa nih dalam mengambil keputusan? Salah satu contoh saja, ketika ada misalnya ketika Pak Wisnu sudah tidak akan mengajar lagi di kita, itu keputusan itu diambil sangat panjang. Saya mulai mengambil itu setelah ada regulasi-regulasi yang muncul dari pemerintah, kemudian saya coba ejawantahkan di sekolah, saya cerna baik-baik seperti apa. Saya juga memposisikan diri saya sebagai Pak Wisnu itu, kalau menerima keputusan ini seperti apa, begitu. Tapi tidak lepas juga saya konsultasi. Saya sampai konsultasi juga ke BKD pada saat itu. Tetapi karena dikasih arahan-arahan, tapi pada akhirnya keputusan harus di tangan saya, karena katanya kalau guru honor itu SK-nya itu yang menandatangani kepala sekolah, maka di sini saya mengambil resiko yang paling kecil. Seperti apa penyampaian dari kebijakan itu, yang tentu saja tidak membuat tersinggung, tidak membuat marah, begitu ya. Dan alhamdulillah setelah menganalisis regulasi, saya analisis juga pandangan atau hasil pemikiran saya sendiri, kemudian juga saya mencoba berada di posisi yang akan menerima kebijakan itu. Nah, setelah seperti itu, ya resikonya saya ambil resiko yang paling kecil, dan alhamdulillah ternyata kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil itu bisa diterima dengan baik dan lapang dada. Bahkan sampai hari ini, contohnya Pak Wisnu lah, sampai hari ini beliau itu masih sering ngobrol dengan saya, dan artinya beliau itu bisa menerima dengan keputusan yang memang ketika kebijakan atau keputusan itu diambil harus kita itu terutama harus empati lah, mengedepankan empati dulu gitu supaya orang itu tidak tersinggung begitu. Itu Bu. Oke, baik Ibu. Pertanyaan ketiga adalah langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau pengambilan keputusan seperti itu, atau karena di dalamnya ada rasa-rasa tidak enak lah, apalagi kita orang Indonesia, orang Sunda begitu ya. Nah, tentu saja langkah-langkah pertamanya ya tetap bahwa kita itu tidak boleh menerjang yang namanya regulasi begitu ya Bu ya. Kemudian juga kan ada ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus disesuaikan juga dengan sekolah begitu. Jadi saya tidak berdiri karena saya kepala sekolah saya mengambil keputusan seenaknya, juga tidak. Maka langkah pertama yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, saya selalu mencatat, saya selalu menulis nih kebermanfaatannya bagaimana, resiko yang nanti akan muncul dengan masalah ini seperti apa, itu selalu saya ambil seperti itu. Setelah itu kemudian saya komunikasikan dengan manajemen, tapi tidak dengan semua manajemen, artinya dengan yang berkaitan dengan bidang itu saja. Misalnya ketika kaitan dengan Pak Wisnu, ya saya konsultasinya pasti, atau saya diskusinya itu akan dengan kurikulum dan dengan humas, karena saya selalu melibatkan humas begitu. Nah, seperti itu. Jadi saya hanya berbicara dengan humas dan kurikulum. Seperti apa nih? Nah, setelah saya mengidentifikasi, kemudian juga dialog lah dengan dengan bidang yang terkait. Kemudian juga saya mencoba kalau permasalahan ini misalnya yang dihadapi itu agak berat, maka saya seperti saya mencari pendapat lain dari lingkar luar sekolah, tapi tentu saja yang ada kaitan dengan sekolah. Nah, setelah semuanya itu terkumpul, kemudian yang paling utama adalah biasanya sih saya selalu, kata anak-anak sekarang mah jalur langit ya, saya selalu seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah saya mohon petunjuk dari yang empunya hidup dan kehidupan kita, ya saya beranilah mengambil kebijakan itu. Sekalipun setiap kebijakan, setiap keputusan itu ada risiko-risikonya. Dan yang tidak kalah penting adalah saya juga selalu berkonsultasi terhadap senior-senior kepala sekolah misalnya. Kemudian juga kalau masih kurang, saya rasakan kurang, maka saya akan langsung konsultasi ke KCD. Sekalipun kalau ke KCD itu tidak selalu dengan Ibu KCD gitu ya. Di KCD itu kan ada Pak Kasubag, ada Ibu Analis gitu ya. Nah, seperti itu Bu Loli langkah-langkahnya. Baik Ibu, yang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang keempat yaitu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif adalah komunikasi, Bu.
itu paling efektif. Ketika akan mengambil keputusan, ketika dijalin komunikasi baik dengan si penerima kebijakan pada akhirnya, atau misalnya dengan manajemen, atau misalnya dengan atasan saya, dengan senior-senior saya, itu sangat efektif, Bu. Jadi komunikasi intinya. Ya. Ya, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Wow, tantangannya tantangannya adalah pada saat akan memilih salah satu mata uang, itu yang agak sulit ya. Ketika akan mengambil satu kebijakan, saya yakinlah setiap sekecil apapun kepemimpinan di dunia ini begitu ya, ketika menemukan satu dilema dan tantangannya seperti apa, setiap permasalahannya tantangannya berbeda. Dan yang paling agak sedikit agak sedikit sulit adalah ketika kebijakan saya itu akan berdampak pada keluarga. Misalnya, saya ambil keputusan misalnya ketika Bu Loli mengajukan, Bu mutasi misalnya gitu. Saya karena begini alasannya misalnya. Seperti itu. Nah, saya tidak mengizinkan misalnya, oh nggak bisa Bu, karena sesuai dengan ini di kita kekurangan guru geografi dan sebagainya. Nah, ya bagaimanapun juga pasti misalnya Bu Loli akan bicara dengan keluarga, terutama dengan suami misalnya, atau dengan orang tua misalnya. Nah, ketika suami atau orang tua tidak terima, inilah yang agak tantangan yang luar biasa, karena saya ya karena masih baru juga, jadi belum mengenal lah keluarga atau suaminya atau istrinya dari teman-teman di SMA 2 Lembang ini, sehingga ini agak cukup kerepotan gitu. Nah, itu ya kalau tantangan. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangannya ketika misalnya saya tahu kebijakan ini akan berdampak besar bagi sekolah atau bagi perorangan misalnya. Tetapi ini harus saya ambil karena mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan ini harus saya buat. Gitu ya, Bu. Nah, ini yang terkadang membuat saya gijet lah bahasa Sunda nama gitu ya. Jadi niti semplak nete apa Bu Intan? Niti naon lah, nete semplak lah yang begitu gitu. Jadi dilema lah gitu ya. Maju kena, mundur kena. Nah, ini saya yang saya masih agak PR bagi saya itu adalah bagaimana ketika ada satu kebijakan atau satu keputusan yang saya ambil dan ini berdampak bagi keluarga sehingga mungkin keluarganya tidak terima atau bagaimana. Nah, ini saya yang belum menemukan harus seperti apa formulanya begitu, atau kebijakan-kebijakan yang berdampak untuk sekolah misalnya. Saya masih kadang-kadang juga emosi saya masih belum stabil begitu. Itu tantangannya, kadang-kadang menguasai emosi sendiri masih agak sampai hari ini ya, walaupun sudah mulai belajar begitu tapi masih harus banyak belajar. Itu saja tantangannya. Baik Ibu, untuk 3 pertanyaan terakhir mungkin gantian teman yang lain Bu, supaya ini dokumentasinya ini. Mangga silahkan, siapa yang mau dulu? Oke Bu, izin ya Bu untuk pertanyaan ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya biasanya seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, begini ya teman-teman, kalau yang namanya permasalahan itu sifatnya kondisional. Jadi saya tidak mempunyai jadwal, oh saya sekarang misalnya akan menyelesaikan ini, tidak. Karena itu kondisional, jadi tergantung pada saat permasalahan itu terjadi atau problematika etika itu terjadi. Tapi saya tidak pernah, ketika saya mulai jadi guru sampai hari ini, saya tidak pernah menyelesaikan permasalahan itu di tempat. Karena bagaimanapun saya harus memiliki rasa empati. Jadi ketika misalnya Bu Intan melakukan kesalahan,
Saya tegur pada saat itu di tempat itu tanpa melihat situasi dan kondisi di sekeliling. Itu kan tidak baik. Itu kan sama dengan perundungan verbal dan psikis berarti kan. Nah, saya tidak pernah. Artinya ketika terjadi pelanggaran atau ketika terjadi permasalahan, maka saya akan meminta, ya, bukan memanggil, meminta siapa saja yang melakukan pelanggaran itu untuk misalnya ngobrol, diskusi seperti apa begitu. Nah, kemudian barulah di situ saya masuk sedikit-sedikit dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu kurang tepat begitu ya. Alangkah baiknya seperti ini. Nah, begitu. Saya ini orangnya jarang marah yang meledak-ledak karena saya berprinsip saya tidak ingin menguras energi positif saya, nantinya malah energi negatif lagi yang ada. Jadi saya tidak pernah menjadwalkan hari ini saya akan membina si A, besok si B, nggak pernah. Dan juga saya tidak pernah, dan mudah-mudahan sampai saya pensiun nanti saya tidak akan apabila ada teman-teman misalnya yang sedikit melakukan kesalahan atau apa, tidak akan ditegur. Dimanapun juga saya harus menghargai dan menghormati hak setiap individu begitu. Itu saja, Bu. Jadi kalau ada permasalahan ya pasti akan dibina, tapi biarlah pembinaan itu jauh saya dan humas sebagai pencatat pada saat pembinaan itu. Gitu. Siap Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan selanjutnya ya Bu, untuk nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa saya pasti akan berdiskusi atau berdialog dengan tim manajemen saya, tetapi yang sesuai dengan bidangnya begitu. Tidak satu permasalahan semuanya saya panggil gitu, tidak, atau semuanya saya minta masukan, tidak. Tapi tetap manajemen itu, karena manajemen bagi saya adalah tangan kanan saya, jadi tetap akan saya ajak dialog, akan saya ajak diskusi, tetapi sesuai dengan bidangnya permasalahan apa yang dihadapi. Tetapi apapun itu yang namanya Wakasek Humas itu pasti saya ajak diskusi begitu. Jadi selama ini yang banyak saya ajak dialog sebetulnya ya Wakasek Humas, karena kalau di sekolah kan kalau yang keterkaitan dengan problema-problema dengan guru ya itu harus humas. Kalau siswa misalnya kan sudah ada yang menangani, ada kesiswaan, ada BK, ada wali kelas seperti itu. Nah begitu, jadi kalau secara khusus itu tidak ada, lebih kepada saya sih seringnya di ujungnya mengambil keputusan itu saya sendiri, tapi tetap saya berdialog terutama dengan manajemen dulu, tidak keluar dulu, itu saja. Bu Loli, mohon izin Ibu, ini Opa laptopnya mati, jadi dari HP nggak bisa baca pertanyaannya. Oh ya, boleh. Mangga, kan mau mewakilkan, jadi, silakan. Iya, Mangga, ini soalnya laptopnya mati, ini dari HP nggak bisa baca pertanyaan yang tadi udah Opa kirim ke Ibu. Iya, Mangga, boleh. Iya. Bu Suci mau mewakilkan? Baik Ibu, untuk pertanyaan ke-8, mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat ya Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya banyak sekali ya teman-teman dari pengambilan keputusan ini. Tentunya untuk pembelajaran untuk bagaimana Ibu harus lebih bersikap, harus lebih lebih luas lagi dalam mengambil keputusan atau kebijakan begitu. Kemudian juga bagaimana Ibu bisa memahami setiap karakter orang begitu ya pembelajarannya. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana keputusan itu diterima oleh semua dan posisinya tidak ada ketika pengambilan keputusan itu saya harus bisa sekali lagi berempati, ada berada di pihak si penerima kebijakan, tidak bahwa semua ini saya, pokoknya kata saya begini-begini, nah tidak seperti itu. Jadi saya harus juga bisa mengelola emosi begitu. Itu saja sih, banyak sih pembelajaran selain itu juga, gitu ya.
Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga pengalaman juga menjadi salah satu bekal untuk kami nanti di kemudian hari untuk mengambil keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Karena kita tidak pernah tahu di masa depan bagaimana kita selanjutnya, apakah salah satu dari kita nanti yang akan menggantikan atau berada pada posisi Ibu, sehingga Harus. kami pun harus banyak belajar lagi supaya kami bisa mengambil keputusan secara bijak, yang betul-betul bijaksana, bukan yang bijak sini saja ya Bu ya. Iya, betul, betul. Ya, terima kasih. Iya, semangat terus. Calon-calon kepala sekolah semangat. Amin. Amin, Ibu hatur nuhun. Mohon doa. Mohon doa keberlilang selalu. Terima kasih Ibu waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ini mohon izin ya, mau wawancara Ibu terkait tugas CGP di modul 3.1 Ibu tentang dilema etika dan pengambilan keputusan. Pertama, selama ini bagaimana kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam hal ini dilema etika yang terjadi di sekolah itu meliputi kebanyakan kasus siswa ya, ataupun ada beberapa kasus yang terjadi di guru dan tenaga pendidikan. Nah, mengidentifikasinya tentu saja kita harus mengamati secara langsung dan dari laporan tim manajemen yang kita punya. Misalnya salah satu dari lokasi kurikulum atau lokasi kesiswaan, sarana dan humas tentu saja. Dan ini terjadi kalau di kesiswaan memang banyak ya kasus-kasus yang terjadi, dan inilah yang mungkin harus kita selesaikan secara teamwork ya, karena dalam penyelesaian masalah memang harus dibutuhkan kerja tim gitu. Walaupun tetap sebagai kepala sekolah merupakan leader dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Jadi kita awali tadi dengan identifikasi itu bisa mengamati secara langsung ataupun mendapatkan laporan-laporan dari tim kita. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Dalam pengambilan keputusan tentu saja ini berdasarkan satu wawasan kita dan pengalaman kita serta sosial kita di dalam kepemimpinan di suatu institusi, salah satunya sebagai kepala sekolah. Dalam hal ini pengambilan keputusan itu kita harus mempunyai dasar bahwasanya kita berada di lingkungan dinas pendidikan, sehingga kita diawali harus dengan kebijakan kementerian apa yang harus kita lakukan sekarang. Misalnya kita ada beberapa tugas yang harus kita lakukan di sekolah, seperti sekolah ramah anak, sekolah literasi, sekolah tanggap bencana, sekolah siaga kependudukan, terus sekolah sehat, dan itu merupakan program-program yang selaras dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita berada di Pemprov Jabar, kita juga harus memperhatikan program-program untuk mensukseskan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini pasti akan turunannya ke Distrik Jabar dan tentu saja di KCD wilayah kami sendiri. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama di sekolah? Langkah-langkahnya harus terarah ya, supaya ada goal yang kita akan dapatkan, salah satunya untuk pelayanan terbaik kepada peserta didik. Langkah yang pertama yaitu kita bisa mengidentifikasi
masalah yang terjadi atau tadi disebut dilema etika ya. Dan ini banyak terjadi, saya bilang kasusnya itu di penyelesaian masalah di dalam peserta didik. Jadi intinya masalah itu harus fokus untuk bisa bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini bagaimana caranya harus bertahan untuk bersekolah, kemudian kita harus mencegah putus sekolah gitu, karena ini merupakan program utama supaya untuk menaikkan tingkat pendidikan atau APK ya dari Indonesia itu sendiri gitu. Yang mungkin selama ini berbeda dengan negara-negara maju lainnya, sehingga kita harus tetap mengejar target ini. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita tentu saja harus menyelesaikan masalah yang terjadi. Tadi salah satunya dengan berkoordinasi dengan teamwork kita gitu ya, salah satunya tim kesiswaan dan tim manajemen yang lain, karena ini merupakan suatu kalau kita mah motor ya, kita sebagai leader dan penggeraknya itu pasti tim kita gitu, sehingga itu harus ada kekuatan yang solid, sehingga sama persepsi dalam tadi menyelamatkan atau memberikan pelayanan terbaik kepada siswa gitu. Program pun harus kita arahkan ke sana setelah kita berkoordinasi. Nah, kemudian ada yang penting dari sini dalam penyelesaian masalah. Salah satunya yaitu kita punya link, punya pengalaman berorganisasi, agar kita itu dalam penyelesaian masalah itu komprehensif gitu. Komprehensif itu artinya tadi kita bisa menyelesaikan masalah atau tadi dilema, salah satunya dilema etika itu dengan bijak, karena tadi wawasan kita, link kita, sehingga masalah ini bisa bersama-sama kita lakukan dengan misalnya dari tim kesehatan seperti dari rumah sakit jiwa gitu kan, melibatkan psikiater, atau dari pihak kepolisian yang berhubungan dengan kriminal anak gitu kan. Kemudian ada juga misalnya aparat yang lain seperti kecamatan untuk misalnya status kependudukan anak-anak. Jadi intinya kita harus berkoordinasi dengan semua aparat ya yang ada di sekitar kita dan yang melibatkan itu semuanya, sampai mungkin berhubungan dengan kelanjutan siswa dalam melakukan pendidikan. Kita juga harus berkoordinasi dengan universitas tertentu supaya daya serap penerimaan siswa kita besar gitu. Dan itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang siswa kita besar gitu. Dan itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita buat efektif dalam penyelesaian dilema etika ini, yang pertama yaitu analisis untuk mencapai target tadi. Kita harus bisa mengutamakan kepentingan siswa, sehingga dari dasar itu nanti langkah-langkah kita mengarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada siswa. Sampai mungkin ada perubahan paradigma berpikir guru juga kita harus arahkan supaya tadi kita memberikan aman, nyaman dan bahagia buat anak-anak kita selama ada di sekolah. Ini mah benar-benar nyangkut ke ilmu yang pada aku jawabannya. Alhamdulillah. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang Ibu pernah alami? Tantangannya itu tentu saja mungkin dari mindset ya, mindset berpikir tim kita itu kan misalnya tidak hanya tim manajemen gitu ya, tapi ada guru dan tenaga pendidikan, dan ini mindset berpikirnya itu tidak semua bisa update. Nah, kadang-kadang ada yang resisten. Nah, inilah tantangan kita untuk bisa
memberikan pemahaman supaya kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan itu yang berdasarkan pemerintah kemudian kita realisasikan di bagian bawah di sekolah. Kita merupakan satuan terkecil ya, dan langsung nyata berhubungan dengan siswa, orang tua, dan guru gitu ya. Ini merupakan hal yang harus kita prioritaskan gitu, supaya tantangan-tantangan ini bisa teratasi. Ya memang ini perjuangan karena merubah mindset berpikir orang, kemudian merubah resistensi itu butuh waktu. Tetapi buat saya kalau kita punya kemauan dan kita berada di jalan yang benar gitu, kita berbuat baik terus, itu insya Allah nanti akan terbuka dengan sendiri. Yang penting satu, kita harus bisa membuktikan keberadaan kita dalam memimpin atau mempunyai trust ya, kepercayaan yang kita dapat berikan itu membuat kita bisa punya power lah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tentu saja berpihak kepada peserta didik dan tentu saja buat tadi kesejahteraan istilahnya guru, tenaga pendidikan dan warga sekolah saja. Karena ini semuanya nyangkut di 5 etika ya Bu ya. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Ibu jalankan gitu? Tergantung masalahnya. Kalau memang itu masalahnya urgent, kita harus segera menyelesaikannya saat itu juga dengan memantau ya efek dari keputusan ataupun kebijakan yang kita lakukan. Tapi ada juga yang kita harus mempelajari lebih dulu untuk bisa tadi mendapatkan keputusan yang tepat. Jadi tidak bisa digeneralisasi cepat atau lambatnya. Jadi tergantung dari bagaimana masalah yang dihadapi. Okay. Tapi kalau bisa lebih cepat terselesaikan lebih baik. Ibu, alhamdulillah. Udah ke pertanyaan ke-7 Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang-orang pasti tentu saja tim kita gitu, karena kita satu tidak bisa bekerja sendiri dan harus teamwork yang harus kita bisa lakukan untuk kemajuan sekolah gitu. Kalau untuk perubahan atau keputusan yang kita ambil memang dari personal kita dengan tadi ada latar belakang yang kita punya gitu. Jadi pasti memang keputusan-keputusan itu pasti berbeda dari latar belakang yang kita punya. Misalnya tadi salah satunya tidak hanya pemimpin itu tidak hanya intelektual saja, tetapi tentu saja kemampuan emosional questionnya juga harus diasah gitu ya. Ini salah satunya bisa dengan pengalaman, kemudian dengan organisasi, dan tadi dengan link yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Organisasi, pengalaman berorganisasi yang penting. Link, karena itu bisa mempengaruhi kita dalam mengambil suatu keputusan. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Ibu, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Oke, dari pengalaman-pengalaman itu pembelajaran yang kita punya hati yang bersih, kita punya hati yang ikhlas, kemudian terus berbuat baik, karena tadi kebaikan itu memang tidak semua orang bisa memaknainya, tetapi kalau kita terus berbuat baik dan membuat keputusan-keputusan yang tepat gitu ya, apalagi untuk kemajuan sekolah, untuk penyelesaian yang terbaik gitu,
nanti bisa terlihat gitu ya. Yang telah disampaikan tadi sama Ibu, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Oke, dari pengalaman-pengalaman itu Pembelajaran yang kita punya hati yang bersih, kita punya hati yang ikhlas, kemudian terus berbuat baik. Karena tadi kebaikan itu memang tidak semua orang bisa memaknainya, tetapi kalau kita terus berbuat baik dan membuat keputusan-keputusan yang tepat gitu ya, baik untuk kemajuan sekolah, untuk penyelesaian yang terbaik gitu, nanti bisa terlihat gitu ya dari hasil yang kita lakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, terima kasih banyak. Wawancaranya sudah selesai dengan 8 pertanyaan. Di sini tuh sebetulnya Bu, sesuai dengan materi itu kan nanti ada 4 paradigma gitu dalam mengambil keputusan. Terus ada 3 prinsip yang kira-kira yang bisa kita ambil itu apa? Gitu. Antaranya misalkan rasa peduli atau rasa belas kasihan, di situ tuh ada gitu. Terus yang terakhir itu 9 langkah dalam pengambilan keputusan itu memang kalau secara teori itu ada trik-triknya Bu, dan alhamdulillah dari jawaban-jawaban Ibu semuanya sudah mengarah. Ya, alhamdulillah. Tapi intinya Bu, ke materi yang kita sudah terima itu insya Allah pas gitu ke intinya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk Ibu karena sudah bersedia meluangkan waktunya diwawancara sama Opa malam-malam begini. Ya, mudah-mudahan sukses terus pokoknya ya. Amin. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya. Selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Alhamdulillah tugasnya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.